Halo semuanya, perkenalkan saya Rocky Setiawan, perwakilan kelompok 1, mata kuliah Kimia Analitik Terapan, Prodi Kimia, Fakultas MIPA, Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan praktikum kami yang berjudul Uji Krom Heksavalen dalam air secara spektrofotometri UV visible. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Maria Anissa Merlin, Putu Ayu Indah Febriani, Praja Pramudia Setio, Niputu Intan Paramita, saya Imadi Rocky Setiawan, dan Muhammad Hairul Amzan. Adapun tujuan percobaan kali ini yaitu memahami prinsip penentuan kadar krom heksavalen secara spektrofotometri, menentukan panjang gelombang maksimum larutan standar CR6, menentukan absorbansi dan persamaan regresi linear dari larutan standar, menentukan konsentrasi krom heksavalen dalam sampel air, dan mengetahui kualitas sampel air berdasarkan baku mutu air nasional. Berikut merupakan dasar teori pada percobaan kali ini. Berdasarkan PP nomor 22 tahun 2021, baku mutu krom heksavalen yang diperbolehkan dalam air sungai dan sejenisnya yaitu paling banyak 0,05 mg per liter. Krom heksavalen dalam air dapat dianalisis dengan metode spektrofotometri UV-Vis dengan menggunakan reagen pengkompleks divinyl karbasida, sehingga akan terbentuk kompleks berwarna merah ungu yang menyerap cahaya tampak. Reaksi yang terjadi yaitu sebagai berikut. Pada percobaan kali ini, menggunakan alat spektrofotometer UV-Vis yang memiliki prinsip interaksi antara energi dari sinar monokromatis dengan materi berupa molekul. Energi yang diserap akan berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Kadar krom heksavalen ditentukan dengan menggunakan metode kurva kalibrasi, di mana metode ini digunakan untuk menentukan kadar suatu zat dalam sampel menggunakan deret seri larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya, sehingga akan diperoleh hubungan linear antara konsentrasi larutan standar dengan absorbansinya yang membentuk persamaan sebagai berikut. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini. Adapun prosedur kerja pada percobaan kali ini yaitu diawali dengan pembuatan larutan 1,5 divinyl karbasida 0,5% dengan melarutkan 0,125 gram padatan divinyl karbasida ke dalam 25 ml aseton. Kemudian, dilakukan pembuatan larutan asam sulfat 0,5 molar yang diencerkan dari asam sulfat 2 normal dengan cara memipet 50 ml asam sulfat 2 normal lalu dipindahkan ke dalam gelas ukur 100 ml yang telah berisi aquades. Selanjutnya, dilakukan pembuatan larutan induk logam krom heksavalen 200 mg per liter dengan cara menimbang 0,0566 gram K2CR2O7 lalu dilarutkan dengan aquades dalam labu ukur 100 ml dan dihomogenkan. Larutan baku logam krom heksavalen 10 mg per liter dibuat dengan mengencerkan dari larutan induk dengan memipet 5 ml larutan induk krom heksavalen 200 mg per liter. Kemudian, diencerkan dalam labu ukur 100 ml. Selanjutnya, dibuat larutan standar dengan variasi konsentrasi 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, dan 0,6 mg per liter dengan cara memipet sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ml larutan baku krom heksavalen 10 mg per liter. Kemudian dipindahkan ke dalam labu ukur 100 ml dan ditambahkan 1 ml H2SO4 0,5 molar dan 1 ml divinyl karbasida 0,5%. Lalu diencerkan dengan aquades hingga tanda batas. Kemudian dilakukan penentuan panjang gelombang maksimum dengan mengukur absorbansi larutan standar krom heksavalen 0,4 mg per liter pada panjang gelombang 500-600 nanometer. Selanjutnya, dilakukan pembuatan kurva kalibrasi dengan mengukur absorbansi tiap larutan standar pada panjang gelombang maksimum. Kemudian, dilanjutkan dengan mengukur konsentrasi krom heksavalen dalam sampel dengan memipet 5 ml larutan sampel lalu dipindahkan ke dalam labu ukur 100 ml dan ditambahkan asam sulfat dan divinyl karbasida. Kemudian diencerkan dengan aquades hingga tanda batas. Kemudian sampel diukur absorbansinya pada panjang gelombang maksimum.
Berikut merupakan video dokumentasi pada percobaan kali ini. Pada pembuatan 25 ml larutan 1,5 di vinil karbasida 0,5%, dilakukan perhitungan massa yang harus ditimbang dengan menggunakan rumus perbandingan dan diperoleh massa di vinil karbasida sebanyak 0,125 gram. Kemudian, dilakukan perhitungan pembuatan asam sulfat 0,5 molar menggunakan rumus pengenceran dengan konsentrasi awal 2 normal, sehingga diperoleh volume yang harus dipipet sebanyak 50 ml. Selanjutnya, pada pembuatan larutan induk krom heksavalen 200 mg per liter, ditentukan penentuan massa K2CR2O7 yang harus ditimbang dengan menggunakan rumus perbandingan, dan diperoleh massa yang harus ditimbang sebanyak 0,0566 gram. Kemudian, larutan induk diencerkan menjadi 10 mg per liter dengan memipet larutan induk sebanyak 5 ml. Kemudian, dilakukan penentuan volume larutan baku yang harus dipipet untuk membuat larutan standar 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, dan 0,6 mg per liter dengan menggunakan rumus pengenceran dan diperoleh volume yang harus dipipet sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ml. Selanjutnya, dilakukan perhitungan penentuan persamaan regresi linier larutan standar dengan menghitung nilai slope dan interceptnya. Diperoleh nilai slope-nya sebesar 0,7059 dan intercept-nya minus 0,0068. Kemudian, diplotkan konsentrasi larutan standar dengan absorbansinya dan diperoleh kurva kalibrasi dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,9966. Pada tahap penentuan konsentrasi krom heksavalen dalam sampel, dilakukan perhitungan dengan memasukkan absorbansi sampel ke dalam persamaan regresi linier. Lalu, ditentukan konsentrasinya
dan diperoleh pada sampel 1 kadar krom heksavalentnya sebesar 5,258 mg per liter, sedangkan pada sampel 2 sebesar 8,706 mg per liter. Prinsip analisis CR6 dengan spektrofotometri yaitu ion krom heksavalent bereaksi dengan difenyl karbasida dalam suasana asam membentuk senyawa kompleks berwarna merah ungu yang menyerap cahaya tampak. Pembentukan senyawa kompleks kromium heksavalent dengan difenyl karbasida terjadi dalam kondisi asam yaitu pada pH 1. Difenyl karbasida sebelum bereaksi dengan CR6 akan teroksidasi terlebih dahulu menjadi difenyl karbazon dan CR6 akan tereduksi menjadi kromium trivalent. Pada pH 1, sebagian besar CR3 akan stabil sehingga dihasilkan absorbansi maksimum pada pH ini. Larutan difenyl karbasida yang ditambahkan akan bereaksi dengan CR6 menghasilkan kompleks kelat CR3 difenyl karbazon yang memiliki warna khas yaitu merah keunguan. Reaksi yang terjadi yaitu sebagai berikut. Pada penentuan panjang gelombang maksimum dilakukan dengan mengukur serapan larutan standar 0,4 mg per liter pada panjang gelombang 500-600 nanometer dan diperoleh panjang gelombang maksimumnya yaitu 546,6 nanometer dengan absorbansi 0,2782. Pembuatan kurva kalibrasi dilakukan dengan mengukur absorbansi tiap larutan standar dan larutan bangku pada panjang gelombang 546,6 nanometer dan diperoleh absorbansi pada larutan standar 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 dan 0,6 mg per liter berturut-turut yaitu 0,0488, 0,1405, 0,2117, 0,2676, 0,3515, dan 0,4147. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan absorbansi meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi larutan, di mana hal itu sesuai dengan hukum Lambert-Beer. Kemudian, ditentukan persamaan regresi linier standar tersebut dengan menghitung nilai slope dan interceptnya. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh persamaan regresi liniernya yaitu Y sama dengan 0,7059X minus 0,0068 dengan koefisien korelasinya sebesar 0,9966. Berdasarkan kurva tersebut, diperoleh garis linier dengan koefisien korelasi sebesar 0,9966. Hal tersebut menunjukkan bahwa metode memiliki tingkat linearitas yang baik, sensitivitas yang tinggi, dan presisi yang dapat diandalkan. Namun, terdapat sedikit penyimpangan pada konsentrasi 0,1 mg per liter, di mana nilai absorbansinya tidak berada pada garis linier. Hal tersebut mungkin dikarenakan kurang telitinya pada proses pengenceran sehingga konsentrasi larutan menjadi rendah dari yang seharusnya, serta adanya gangguan kimia yang menyebabkan tidak terpenuhinya absorbansi yang baik. Sampel yang telah diencerkan sebanyak 20 kali dan telah ditambahkan reagen pengompleks serta asam sulfat, diukur absorbansinya pada panjang gelombang maksimum dan ditentukan konsentrasi CR6 dalam sampel dengan memasukkan absorbansinya pada persamaan regresi linier dan diperoleh konsentrasi CR6 pada sampel 1 yaitu sebesar 5,258 mg per liter dan pada sampel 2 sebesar 8,706 mg per liter. Konsentrasi kedua sampel tersebut tidak memenuhi atau melebihi baku mutu air nasional yang telah ditetapkan dalam PP Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, yaitu sebesar 0,05 mg per liter. Sehingga dapat dikatakan kualitas kedua sampel air tersebut buruk atau keadaan perairan tersebut telah tercemar oleh logam CR6. Berikut merupakan kesimpulan pada praktikum kali ini. Berikut merupakan beberapa referensi yang kami gunakan pada praktikum kali ini. Sekian dari pemaparan laporan praktikum kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.